Saudara sekalian, seorang Kristen tidak mungkin akan bertumbuh jika ia tidak mendapatkan pengajaran kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Di dalam konteks ini, mendapatkan pengajaran firman Tuhan melalui khotbah-khotbah adalah sangat-sangat penting. Karena terdapat hubungan yang erat antara mendengarkan firman dengan pertumbuhan kerohanian orang Kristen. Orang Kristen yang tidak terbina dengan baik, otomatis tidak akan bertumbuh secara maksimal. Akan tetapi, orang-orang yang rajin pergi ke gereja sekalipun belum tentu mengalami pertumbuhan yang maksimal. Seringkali juga mengalami kemandekan rohani. Jika seseorang rajin ke gereja dan mendengarkan khotbah, tetapi tetap tidak mengalami pertumbuhan, ada kemungkinan ada masalah di dalam hal penyampaian maupun penerimaan terhadap khotbah dari pendeta. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk saudara simak. Nomor 1, pada saat pendeta saudara berkhotbah, apakah saudara mendengar khotbah atau mendengarkan khotbah? Dua hal yang berbeda, saudara. Mendengarkan itu berarti kita memberikan perhatian, memberikan konsentrasi terhadap apa yang sedang kita dengarkan. Sedangkan mendengar hanya sepintas, ya mendengar saja. Saat saudara mendengarkan saya berkhotbah, saudara juga mungkin mendengar suara-suara yang lain. Tapi saudara tidak mendengarkan suara itu sebab saudara hanya berfokus mendengarkan khotbah saya. Nomor 2, apakah saudara betul-betul dapat menangkap isi khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah di gereja saudara? Rata-rata berapa persen yang dapat saudara tangkap dari setiap khotbah yang saudara dengar? Apakah 100%, 90%, 80%, 50%, atau bahkan di bawah 50%? Rasanya sulit bagi seseorang dapat menangkap sepenuhnya, 100%. Semakin rendah tangkapan yang didapat, semakin tidak baik tentu saja. Dan ini menjadi gejala umum, saudara. Bahkan murid-murid Yesus sekalipun seringkali tidak dapat menangkap maksud Yesus secara utuh. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan agar saudara dapat menangkap khotbah dengan baik? Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah saudara pernah mengalami bias ketika mendengarkan khotbah? Setahu saudara, pernahkah seseorang yang lain salah menangkap maksud dari seorang pengkhotbah? Sekitar tahun 1985, kami kelompok pemuda mengadakan kebaktian di pantai. Nah, waktu itu kami mengundang ada sejumlah gereja yang berbagian. Saat itu kami mengundang seorang pendeta untuk berkhotbah. Nah, ketika acara sedang berlangsung, khotbah sedang berlangsung, serombongan pemuda dari gereja lain menyusul karena terlambat. Nah, pada waktu yang bersamaan, sang pendeta sedang berbicara tentang future shock. Dia mengutip buku dari Alvin Toffler yang sangat populer pada waktu itu. Nah, entah kenapa, mungkin karena pengaruh suara ombak di tepi pantai, kelompok pemuda ini konon mendengarkan pendeta ini berkata, bukannya future shock, tapi shock. Jadi mereka menganggap pendeta yang berkhotbah itu mengatai mereka yang terlambat itu sebagai pemuda yang shock. Dan ini tentu menggelikan dan menyedihkan sekaligus. Seorang jemaat bisa salah menangkap pesan yang disampaikan oleh pendeta. Itu bisa karena pendeta berbicara kurang jelas, materi yang disampaikan terlalu rumit, atau bisa juga karena memang jemaat tidak mempersiapkan diri untuk mendengarkan.
Mungkin karena kelelahan, galau, tidak fokus, bahkan ngantuk seperti kasus Eutikus di dalam Perjanjian Baru. Apa yang harusnya dilakukan oleh seseorang Kristen agar tidak salah menangkap pesan dari pendeta? Pertanyaan keempat adalah, kalaupun saudara menangkap khotbah yang disampaikan oleh pendeta saudara, apakah saudara sudah melakukannya? Sudah atau belum? Kalau sudah, apakah sudah maksimal? Atau hanya sekedar melakukan saja? Melakukan sekali-kali atau terus-menerus melakukannya? Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena keberhasilan sebuah khotbah bukan hanya terletak apakah jemaat dapat mengerti khotbah itu, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu semua adalah apakah jemaat melakukan firman Tuhan atau tidak. Katakanlah saudara sebagai seorang pengkhotbah, apa yang harus saudara lakukan jika ada jemaat saudara-saudara mendengarkan khotbah, sudah mengerti firman, tapi tidak melakukan firman Tuhan? Pertanyaan nomor 5 adalah, apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang belajar? Katakanlah seorang yang sedang belajar musik, seorang atlet, atau seseorang yang sedang belajar naik sepeda. Saat ini sedang booming, di mana-mana orang naik sepeda. Jawabannya tentu saja adalah latihan, bukan? Nah, sekarang bagaimana dengan kuantitas dari latihan yang mereka harus lakukan? Seorang olahragawan tidak mungkin akan menjadi atlet yang berprestasi jika latihannya hanya sekali. Seorang pembelajar musik tidak akan pernah menjadi mahir kalau latihannya sekali. Begitu pula anak-anak yang belajar naik sepeda. Sekali tidak akan berhasil. Berdasarkan 5 pertanyaan tadi, sekarang ada sebuah pertanyaan besar. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Kristen agar dia bisa bertumbuh di dalam spiritualitas? Apakah saudara setuju jika saya katakan bahwa seorang perlu diajari sebuah kebenaran dengan berulang dan berulang? Apa? Mengulangi pengajaran, itu berarti mengulangi khotbah. Para pengkhotbah mungkin akan berkata, oh tidak, ini memalukan. Nanti dianggap malas mempersiapkan khotbah. Nanti dianggap tidak kreatif. Khotbahnya itu melulu, membosankan. Pendeta sangat takut apabila jemaat menganggap khotbahnya itu saja dan membosankan. Itulah sebabnya bagi sebagian pengkhotbah menegaskan ulang isi khotbah yang sebelumnya seakan-akan adalah sebuah dosa yang tidak terampuni. Sementara itu dari sisi jemaat pun demikian. Mendengarkan apa yang pernah disinggung sebelumnya seakan-akan sebagai makanan basi yang mesti dibuang. Tidak boleh lagi disentuh. Menjijikkan. Memuakkan. Itulah sebabnya mereka langsung menutup hati. Bahkan menuduh pendeta tidak kreatif. Membosankan. Khotbahnya itu melulu. Semua jemaat senang dengan lagu-lagu lama. Tapi tidak dengan khotbah lama. Padahal apa yang pernah dia dengar belum tentu dia paham benar-benar. Belum tentu tidak terjadi pembiasan. Dan yang paling umum adalah belum tentu dia sudah melakukan kebenaran itu. Seorang ibu biasanya akan memberikan nasihat yang panjang. Mengulang dan mengulang apa yang dianggap penting. Tapi biasanya anak-anak akan menganggap ibunya sebagai bawel, rewel, dan cerewet. Ada 2 kemungkinan. Mungkin ibunya
sudah pikun. Tapi kemungkinan yang kedua adalah anak-anak sudah mendengarkan nasihat, tapi tidak melakukan apa yang dinasihatkan oleh ibunya. Sangat berdosa, saudara, jika seseorang belum melakukan apa yang dinasihatkan, tapi bersikap acuh tak acuh terhadap nasihat itu, bahkan menuduh orang yang memberikan nasihat itu cerewet, rewel, dan membosankan. Nah, itu sebabnya seorang ibu seringkali emosinya tidak terkendali karena sudah nasihatnya diabaikan, malah dianggap cerewet, rewel, dan loso. Saya percaya seorang ibu tidak akan mengulang-ulang apa yang dikatakan, kecuali memang pikun. Apabila apa yang dikatakan oleh ibu itu sudah dilakukan, sudah beres. Nah, di dalam konteks ini, rasanya tidak salah jika saya katakan bahwa iblis telah menipu para pengkhotbah dan juga jemaat. Jangan lupa, saudara, iblis adalah burung-burung yang datang mematuk setiap benih yang ditaburkan oleh seorang penabur. Sekarang dia menipu penabur dengan kata-kata, sudah, jangan diulangi lagi. Nanti membosankan, nanti jemaat muak, dan nanti kamu dianggap tidak kreatif. Sudah, jangan katakan itu lagi, cukup sekali kamu sudah katakan itu. Dan jemaat pun ditipu oleh dia. Jangan dengarkan, kamu sudah paham, kamu sudah ngerti, sudah lupakan itu. Jangan dengarkan dia. Iblis akan bersikap seperti itu, membuat kita tidak mengerti firman dengan sungguh-sungguh. Mengulang bukanlah sesuatu yang tidak penting, dan banyak orang tahu tentang itu. Misalnya, Profesor Robert Brunner dari University of Virginia mengatakan bahwa repetition is the first principle of all learning. Pengulangan adalah prinsip utama dari semua pembelajaran. Sudah lihat? Pengulangan menjadi prinsip yang sangat-sangat penting. Di dalam dunia pendidikan, orang-orang pasti menyadari tentang pentingnya pengulangan itu. Itu sebabnya muncul pemahaman the power of repetition. Kekuatan dari pengulangan. Seorang pakar pola asuh anak dari Amerika bernama Dr. Miriam Stoppard. Dia pernah menjelaskan tentang sebuah riset yang dilakukan di Amerika, di mana ibu-ibu yang sedang mengandung diminta untuk membacakan satu buku untuk didengar oleh janin di dalam perut ibu-ibu. Rupanya beberapa bulan setelah bayi-bayi itu lahir, maka bayi-bayi akan memberikan respon yang berbeda ketika mendengarkan suara yang selama ini mereka dengar ketika masih dalam kandungan. Sementara itu di Jepang, kaum wanita yang hamil mempunyai kebiasaan untuk berbicara dengan janin dalam kandungan. Bukan hanya berbicara, tetapi juga mengajarkan berhitung yang sederhana. 1 tambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, rupanya aktivitas yang nampaknya lucu itu ternyata membawa dampak yang sangat mencengangkan, saudara. Karena menurut penelitian mereka, janin yang diajak berbicara dan yang diajari matematika sederhana itu, ternyata janin-janin yang diajak berbicara dan yang diajari berhitung sederhana secara berulang-ulang akan memberikan hasil yang luar biasa. Nah, anak-anak yang diperlakukan seperti itu akan lebih cepat belajar berhitung dan menangkap pelajaran-pelajaran yang lain sejak usia 3 tahun. Jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, hasil penelitian di Jepang ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat-sangat penting terhadap pengajaran yang dilakukan berulang dan berulang. Kalau hanya 1 kali saja, tidak akan ada efeknya.
Jadi agar metode ini bisa berhasil, maka wanita hamil diharuskan untuk terus-menerus mengajarkan pada janinnya. Bukan hanya satu kali saja. Sekarang saya ajak saudara melihat the power of repetition ala Alkitab. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintumu dan pada pintu gerbangmu. Saudara lihat, Tuhan berkata, mengajarkan berulang-ulang. Nah, kata mengajar dalam bahasa Ibrani adalah shanan. Shanan itu berarti katakan lagi atau ulangi lagi. Musa memberitahukan kepada orang-orang Israel agar mengulangi kata-kata Taurat Tuhan dalam segala konteks, dalam segala situasi. Nah, rupanya konsep pengulangan sebagai kunci untuk belajar sudah tertanam dalam pola ibadah dan perayaan di kalangan orang Ibrani. Dan para siswa hukum Taurat tidak akan keberatan sama sekali untuk belajar Taurat berulang dan berulang. Apa yang mereka tidak pelajari dari seorang rabi, mereka akan pelajari itu dari rabi yang lain. Dan mereka akan mengulangi pelajaran mereka lagi, dan lagi sampai mereka telah mempelajarinya, bahkan menghafalnya dengan baik bagian-bagian Taurat secara luas. Dan mereka bisa berdiskusi, bahkan bisa memperdebatkannya. Mereka mengerti bahwa satu-satunya cara untuk mempelajari Taurat adalah dengan mempelajarinya secara berulang-ulang dalam keadaan yang berbeda dan oleh rabi-rabi yang berbeda. Mengapa bangsa Israel yang telah kehilangan status mereka sebagai bangsa sejak tahun 70 ketika Jenderal Titus dari kerajaan Romawi menyerang bangsa ini, bisa muncul kembali pada tanggal 14 Mei 1948 dengan gerakan Zionisme yang membentuk negara Israel. Selama 1877 tahun, bangsa ini telah hancur. Mereka telah tersebar ke seluruh dunia. Dan mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi diaspora. Mengapa mereka bisa bersatu kembali tanpa kehilangan identitas mereka? Menurut penelitian, adalah karena kekuatan dari para wanita Yahudi yang mengajarkan anak-anak mereka secara terus-menerus seperti pesan Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Nah, rupanya saudara, the power of repetition juga disadari oleh tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Aaron Ills menulis sebuah artikel tentang 6 metode yang digunakan oleh Yesus di dalam pelayanan khotbahnya. Dan metode yang ke-6 dikatakan oleh Aaron Ills adalah Jesus used repetition. Yesus melakukan pengulangan. Menurut Aaron, Yesus menolong pendengarnya dengan cara sesering mungkin mengulangi pengajarannya. Misalnya, Yesus dikatakan berulang-ulang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Walaupun demikian, tetap saja para murid tidak menangkap
kata-kata Tuhan Yesus itu. Lagi kata Aaron, kadang-kadang ada orang tertentu memang perlu mendengarkan berulang-ulang baru pada akhirnya dapat menyerap sebuah pengajaran. Selain itu, ajaran yang diulang-ulang akan diingat oleh jemaat. Itu sebabnya Aaron berkata, jika Anda ingin berkhotbah seperti Yesus, buatlah pengulangan. Temukanlah poin utama dari pesan Anda dan ucapkanlah berulang-ulang. Dan jangan takut untuk berkhotbah tentang hal-hal penting lebih dari satu kali dalam 1 tahun. Memang betul, saudara. Yesus seringkali melakukan pengulangan. Dan rasul-rasul yang lain pun demikian. Nah, berikut ini saya akan perlihatkan pengulangan yang dilakukan oleh Yesus, Paulus, dan yang lain lagi. Yohanes 15 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Nah, saudara, terlepas dari pesan yang disampaikan oleh Yesus, Yesus katakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada dua hal penting yang ditegaskan Yesus. Dikatakan ingatlah, ingatlah. Berikan perhatian karena ini penting. Yang kedua adalah yang telah kukatakan. Berarti sebelum Yesus mengucapkan kata-kata yang saya bacakan tadi, Yesus telah mengatakannya kepada mereka sebelumnya. Ingatlah yang telah kukatakan kepadamu. Ini berarti Yesus mengulangi lagi apa yang pernah diajarkan sebelumnya. Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Pertanyaannya adalah ketika Yesus mengucapkan kata-kata itu kepada orang-orang Yahudi, apakah para murid mendengarkan itu? Jawabannya pasti iya. Sebab kalau murid-murid absen pada hari itu, untuk apa Yesus memberitahukan bahwa dia pernah mengatakan itu kepada orang Yahudi? Itu berarti Yesus dulu mengajarkan hal yang sama untuk orang-orang Yahudi, dan sekarang dia beritahukan hal yang sama kepada para muridnya. Apa yang diulang oleh Yesus? Saudara sudah mendengarkannya dengan cermat, bukan? Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu." Saudara perhatikan, kata Yesus, perkataanku yang telah, berarti sudah pernah dikatakan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Terus kalian jelas bahwa Yesus berulang dan berulang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dinubuatkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu mesti digenapi. Bahkan di dalam pengajaran Yesus, dia katakan bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus itu akan melakukan hal yang sama. Apa yang akan Roh Kudus katakan? Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Perhatikan dengan seksama, saudara.
Peran Roh Kudus salah satunya adalah mengingatkan kepada para murid. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan kepada mereka. Roh Kudus mengulangi lagi apa yang Yesus ajarkan. Mari kita lihat apa yang Paulus lakukan. 2 Korintus 13 ayat kedua. Paulus berkata, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Jelas, saudara? Telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Jadi Paulus dalam hal ini sudah pernah memberitahukan kepada jemaat di Korintus dan dia ulangi lagi. Apa yang diulangi oleh Paulus? Silakan saudara pelajari ayat-ayat berikutnya. Galatia 1 ayat 9, Paulus berkata, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Saudara dengar? Paulus katakan, seperti yang telah dahulu kami katakan. Sekarang kami katakan lagi. Paulus mengulangi lagi. Apa yang Paulus akan ulangi lagi? Silakan saudara lanjutkan lagi pembacaan surat ini. Filipi 3 ayat 18. Paulus berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi saudara, Paulus bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, tapi dia katakan kerap kali. Itu berulang-ulang dia beritahukan bahwa banyak orang hidup sebagai seteru Kristus. Dulu dia katakan berulang-ulang, dan ketika dia tulis surat ini, dia katakan, sekarang aku katakan itu lagi kepadamu. Terakhir, Ibrani pasal 3 ayat 12 hingga 14. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Saudara perhatikan dengan seksama, penulis surat ini berkata apa? Orang-orang Kristen yang membaca surat ini disarankan untuk selalu, setiap hari selama dapat dikatakan hari ini. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat. Tujuannya jelas supaya orang-orang Kristen tidak menjadi tegar hatinya. Nah, saudara sekalian, dengan uraian yang panjang lebar seperti ini, apa kesimpulan yang saudara peroleh? Apabila kebetulan saudara adalah seorang pengkhotbah, apakah saudara masih akan merasa berdosa untuk mengulangi poin-poin penting, intisari dari kebenaran firman Tuhan? Jangan lagi biarkan iblis menipu kita, sehingga kita tidak menaburkan kebenaran dengan berulang-ulang. Dan bagi anggota jemaat sekalian yang mendengarkan khotbah, apakah baik dan saudara izinkan pengkhotbah di gereja saudara mengulangi lagi, menegaskan ulang poin-poin penting dari kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara rasa itu perlu? Apakah saudara akan berkata pendeta saudara tidak kreatif, bertele-tele, kurang persiapan? Bagaimana baiknya saudara bersikap? Sadarilah bahwa salah satu penyebab dari keterbelakangan spiritualitas orang Kristen adalah karena tidak mengerti firman Tuhan. Seseorang memberitahukan saya bahwa ada anggota jemaat merasa tidak cukup hanya mendengarkan khotbah 1 kali yang direkam belakangan ini.
Dia akan memutar ulang beberapa kali lagi untuk menangkap pesan dari firman Tuhan itu. Salut untuk orang-orang seperti itu. Itu berarti orang itu mempunyai kerinduan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan mau bertumbuh di dalam kebenaran. Saya doakan orang seperti ini akan mengalami terobosan iman yang luar biasa. John G. Mitchell, seorang profesor dari Multnomah School of Bible, sekarang menjadi Multnomah University, adalah seorang penghafal Alkitab yang luar biasa, saudara. Yang menarik adalah apabila John akan mengkhotbahkan satu bagian Alkitab, maka dia akan membacakan bagian firman itu sebanyak 50 kali dengan suara yang keras dan lantang, baru setelah itu mengkhotbahkannya. Saran saya buat semua orang adalah jangan merasa bosan untuk mendengarkan apa yang sudah pernah saudara-saudara dengar. Jangan lagi sekedar mendengar khotbah, tapi dengarkanlah khotbah-khotbah yang baik dari pendeta saudara sekalian. Saran saya yang terakhir adalah kalau perlu dengarkan lagi khotbah ini beberapa kali lagi. Seperti yang saya lakukan. Saya telah mempelajarinya, mempersiapkannya berulang-ulang dengan susah payah sebelum saya merekam firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat-ayat firman Tuhan yang mengajari kami, yang mengingatkan kami tentang the power of repetition. Maafkanlah kami apabila selama ini kami bersikap salah, keliru. Dan mulai hari ini semoga kami menjadi lebih insaf lagi. Kami tidak cukup hanya diberitahukan belajar satu kali, dan berulang-ulang sehingga kebenaran betul-betul tertancap di dalam hati dan pikiran kami. Jadi kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.